Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9 dan 10, ya. Kejadian pasal 3 ayat 9 10 berkata seperti ini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Kalau saudara baca dalam pasal 3 kitab Kejadian ini berbicara tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa untuk pertama kali. Nah, 2 ayat ini adalah sekelumit dari cerita seutuhnya yang dicatat dalam Kejadian pasal 3 ini, saudara-saudara. Tetapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan, dan ini penting bagi kita sebagai anak Tuhan. Sebab hal ini ada kadangkala dalam perilaku kita, saudara-saudara, sebagai anak Tuhan. Apakah hal itu? Ayat 10 bilang begini di ayat yang terakhir, "Apakah engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, di ayat yang terakhir ini, saudara-saudara, di bagian yang terakhir dari ayat 10 ini ada satu kata bilang begini, "Sebab aku bersembunyi." Nah, saudara-saudara, sebab aku bersembunyi ini, kata bersembunyi ini sebetulnya, saudara-saudara, itu terjadi, itu sebabnya diakibatkan oleh ada sebuah kata di atasnya, saudara-saudara. Ya. Karena aku tahu engkau ada di taman ini sebuah kalimat yang diucapkan oleh Adam, ya, manusia pertama. Karena aku tahu engkau berada di taman ini dan aku menyadari diri bahwa aku telanjang, maka aku bersembunyi. Maka aku bersembunyi. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah mendengar kisah di waktu kita kanak-kanak, ada permainan yang namanya petak umpet, ya. Petak umpet ini kalau kita ketahuan dan mau dikejar oleh lawan, kita bersembunyi terlebih dahulu. Kalau mau ketahuan, kita cepat-cepat berlari mendahului lawan sampai ke pos, ya. Kalau mungkin ini sejenis dengan permainan apa sekarang bilang, ya, kalau anak-anak suka sembunyi itu apa namanya? Permainan anak-anak yang suka sembunyi, induk, kira-kira begitu, ya, mirip-mirip begitu. Nah, yang terjadi di dalam kitab Kejadian pasal 3 ini, Adam bersembunyi. Dia bersembunyi, saudara-saudara. Anak Tuhan ini seringkali bersembunyi dari hal yang terjadi, yang dia miliki, yang dia hidupi dalam kehidupannya. Anak Tuhan bersembunyi dari siapa dan bersembunyi dari apa, saudara-saudara? Pertama-tama anak Tuhan bersembunyi, ya, tentunya dari Tuhan. Yang kedua, anak Tuhan bersembunyi dari sesama. Sesama ini berarti sesama manusia. Apakah itu suami bersembunyi dari istri, istri bersembunyi dari suami, ya, atau suami istri bersembunyi dari anak-anak, atau sebaliknya, saudara-saudara, ya. Ini yang disebut dengan, saudara-saudara, manusia berusaha, anak Tuhan berusaha untuk menyembunyikan sesuatu, ya, menyembunyikan sesuatu. Sesuatu itu apa, saudara-saudara? Kalau kita lihat di ayat yang ke-9, ya, di ayat yang ke-10 maksud saya, bagian tengah dari kalimat tadi, itu ada kata, "Sebab aku telanjang." Kita anak Tuhan bersembunyi dari Tuhan. Kita anak Tuhan bersembunyi dari sesama anak Tuhan, apakah suami dari istri, istri dari suami, atau dari anak-anak, dari hal ketelanjangan. Ketelanjangan itu bicara apa? Ketelanjangan itu bisa berbicara tentang kesalahan yang kita lakukan, atau ketidakmampuan dari sikap atau perilaku kita terhadap kita mengetahui potensi-potensi diri dalam kehidupan kita, atau yang ketiga, bersembunyi dari kegagalan-kegagalan. Nah, ini perilaku anak Tuhan. Kita bersembunyi dari hadapan Tuhan. Kita bersembunyi dari sesama kita. Kalau kita suami bersembunyi dari istri, istri dari suami.
Dari hal apa? Ya, dari hal kesalahan, dari hal ketidakmampuan mengenali potensi diri kita, saudara-saudara, dan kemudian dari hal kegagalan dalam kehidupan kita. Kita bersembunyi dari hal-hal ini. Kenapa kita mesti bersembunyi seharusnya, saudara-saudara? Sebab kita takut akibat yang akan terjadi. Tuhan ya mencari Adam di Taman Eden. Tetapi Adam bersembunyi. Tuhan mencari kita untuk kita berterus terang di hadapannya bahwa kita ini salah. Bahwa kita pernah melakukan kesalahan. Ya, bahwa kita pernah melakukan kegagalan, bahwa kita pernah, saudara-saudara, ya, merasa diri tidak mampu dalam hidup. Tuhan menginginkan kita untuk terus terang di hadapannya. Bukan malah sebaliknya, saudara-saudara, kita membela diri dengan kita bersembunyi. Seorang anak Tuhan, dia bersembunyi seolah-olah, saudara-saudara, bersembunyi tetapi di tengah keramaian. Seperti itu kejadiannya. Ya, coba kita, ya, ketika kita ditanya, ketika seorang ayah, seorang ibu, sesama anak Tuhan, mulai ditanya saudara-saudara tentang areal kehidupan kita yang pribadi, bagaimana Bapak hidupmu, bagaimana Bapak keadaan kekudusanmu, ya, bagaimana Bapak soal keuanganmu, bagaimana Bapak soal keluargamu, ya, ini areal-areal hidup. Dan ketika seseorang ditanya mulai masuk ke hal-hal yang mempribadi seperti itu, saudara-saudara, Bapak bagaimana keadaan kehidupan pribadimu, keadaan kekudusanmu, keintimanmu, dia mulai menghindar. Seseorang itu mulai menutupi diri, dia mulai bersikap, saudara-saudara, posesif terhadap hidupnya. Memang saudara-saudara, hal ini telah diberikan contoh ketika manusia jatuh dalam dosa. Tuhan bahkan mencari Adam, harus mencari Adam di tengah-tengah taman yang dia buat sendiri untuk manusia itu. Adam bersembunyi di antara pepohonan, Adam bersembunyi di tengah-tengah taman itu supaya dia tidak ketahuan oleh Tuhan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Adam berusaha untuk menutupi diri, Adam berusaha untuk membuat tameng dalam hidupnya. Adam berusaha untuk membangun topeng dalam kehidupannya. Ini yang dinamakan bersembunyi, saudara-saudara. Kadang kita anak Tuhan bersikap hidup seperti itu. Bersembunyi dari kesalahan-kesalahan kita, ya, menutupi diri dari kekurangan-kekurangan kita. Bukan sebaliknya kita berespon reaktif, saudara-saudara, tentunya positif dalam hal ini. Kita bertindak untuk berkata kepada Tuhan secara terbuka, Tuhan, aku di sini karena aku melakukan kesalahan. Tuhan, tolong ampuni aku. Tuhan, lihat segala kekurangan, potensi diri yang saya miliki ini tidak ada yang dapat saya banggakan untuk bisa mengerjakan sesuatu. Dan sesuatu adalah sesuatu yang besar. Tuhan, aku tidak punya itu. Tuhan sebetulnya merindukan kita, ya, terbuka di hadapan Tuhan. Bukan sebaliknya, kita menyembunyikan diri, kita menyembunyikan identitas, dan kita tidak memberikan sesuatu kepada Tuhan sebagai wujud dari penyerahan diri, penyerahan hidup kita kepadanya. Coba katakan bersama-sama dulu, amin. Nah ini saudaraku, kalau bicara hal-hal yang normatif, ya, bicara hal-hal yang tidak menyinggung, mencari tahu areal hidup kita, kita aman-aman saja. Bagaimana Om Hendra, keadaan hatimu, keadaan hidupmu hari ini? Oh, baik-baik saja Bapak, ya, baik-baik saja Bapak. Hal-hal yang normatif. Apakah bisnismu berhasil pada hari ini? Oh, sangat berhasil Bapak. Kan begitu. Tapi coba kalau ditanya lebih mendalam lagi. Bagaimana hubunganmu dengan istrimu? Apakah engkau pernah celinguk kiri, celinguk kanan dengan istrimu dalam hubunganmu dengan istrimu? Nah, dia mulai menutup diri. Biasa orang yang membentengi diri, biasa orang yang melakukan pembelaan diri, biasa orang yang menyembunyikan diri, menyembunyikan hidupnya, itu ada kesalahan. Itu ada kesalahan. Tuhan harus mencari, saudara-saudara.
Sudah bisa bayangkan bagaimana Tuhan keliling taman. Petuk, petak, karena terdengar langkahnya. Adam takut. Kenapa dia takut? Nah, kita mencatat. Karena dia menyadari ketelanjangannya. Kekurangan, kesalahan, dosa, saudara-saudara, inilah yang disebut dengan ketelanjangan. Dan justru ketika kita ada dalam situasi seperti itu, kita malah mau bersembunyi dari hadapan Tuhan. Kita malah mau bersembunyi dari panggilan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak Tuhan yang memiliki status istimewa, saudaraku. Ini tidak boleh terjadi. Amin. Seharusnya kita anak Tuhan, kita kemudian dengan hati yang besar, dengan hati yang besar, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, engkau datang kepada Tuhan. Engkau tidak perlu takut karena engkau melakukan kesalahan ataupun dosa. Karena engkau memiliki sebuah motivasi untuk berubah dan bertobat. Engkau datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku dengan segala kekurangan yang aku miliki. Aku tidak mau bersembunyi dari segala kesalahan-kesalahanku. Seperti Adam di Taman Eden. Tidak. Saudara tahu, akibat dari kita sering bersembunyi sebagai anak Tuhan. Dari kegagalan, dari dosa, dari potensi-potensi sendiri yang kita miliki. Coba kita lihat, saudara-saudara. Ada satu akibat yang terjadi dalam kehidupan anak Tuhan. Ini diwakili oleh Adam, saudara-saudara. Apakah kewajiban itu? Apakah efek itu, saudara-saudara? Bukan kewajiban. Apakah efek itu? Efeknya adalah Adam kemudian melemparkan kesalahan kepada orang lain. Perempuan yang kau berikan di sisi aku, Tuhan, dialah yang membuat aku berdosa. Akibat dari kita sering bersembunyi dalam hidup kita di hadapan Tuhan karena kesalahan-kesalahan kita, maka akibatnya itu adalah, saudara-saudara, kita menjadi orang yang tidak memiliki tanggung jawab. Kita adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akibat dari sukanya kita bersembunyi tadi, saudara-saudara. Kita lihat dalam Alkitab ini. Ini tentunya hal yang buruk dalam kehidupan kita, ya. Melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Oh, dia yang salah, Bapak Pendeta. Seharusnya bukan aku yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Bukan aku yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Akan dengan gampang, akan dengan mudah kita melemparkan tanggung jawab. Akan dengan mudah, akan dengan gampang kita melemparkan kesalahan. Menimpakan kesalahan kepada orang lain. Ini akibat. Akibat yang ditimbulkan dari kita anak Tuhan yang suka bersembunyi. Katakan amin. Amin. Saudara-saudara, masalah, persoalan, konflik diri yang kita alami, ya, itu bukan akan membentuk kita. Bukan akan membentuk kita menjadi lebih kuat dalam Tuhan. Justru itu akan menunjukkan siapa kita. Persoalan konflik yang kita hadapi pada hari ini sebagai anak Tuhan, itu tidak akan membawa kita pada pendewasaan rohani, tetapi itu akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dewasa kita atau tidak. Dewasa kita, bertanggung jawabkah kita, atau kita kanak-kanak. Kalau kita menghadapi tekanan. Tetapi ada hal positif yang perlu kita kerjakan, saudaraku. Justru ketika tekanan dalam kehidupan kita, ketika kita merasa diri telanjang, ketika kita merasa diri salah, jadikan itu sebagai batu pijakan engkau harus bertumbuh ke arah yang lebih baik.